Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3. Apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Kali ini kita akan belajar di tema 7, yaitu tentang perkembangan teknologi. Subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Pembelajaran 5. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 5. Perhatikan gambarnya ya anak-anak. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan, Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi. Bacalah teks berikut. Nah, di sini teksnya berjudul Pengolahan Susu Sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya ya. Pengemasan produksi dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Ayo berdiskusi anak-anak. Apakah manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Nah, buatlah kelompok yang terdiri atas 4 orang ya. Tuliskan pendapat setiap anggota kelompok. Ya, contohnya seperti ini ya. 1. Gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Kemudian yang kedua, menjaga makanan berbahan susu menjadi lebih awet. Mengolah susu menjadi produk baru seperti yogurt, keju, mentega, dan es krim. Makanan berbahan susu lebih menarik bagi anak-anak. Nah, ini adalah contoh manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi. Kalian bisa membuatnya sendiri ya berdasarkan diskusi yang kalian lakukan bersama teman-teman kalian. Berdasarkan hasil diskusi, manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi adalah manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi adalah menghasilkan minuman baru berbahan dasar susu seperti yogurt, keju, susu bubuk, susu rasa buah-buahan, dan lain-lain. Susu menjadi lebih awet dan dapat dinikmati kapan saja.
Ayo berlatih amati kata-kata yang digarisbawahi pada teks pengolahan susu sapi. Carilah arti kata tersebut menggunakan kamus. Kamu bisa minta bantuan pada orang tua atau gurumu. Daya tahan artinya kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang dapat merugikan. Kemudian teknologi artinya suatu bentuk proses yang dapat meningkatkan nilai tambah. Proses tersebut dapat menghasilkan suatu produk tertentu yang lebih berkualitas. Teknologi biasanya menggunakan alat, hasil pengembangan ilmu pengetahuan. Pengemasan artinya tahap paling akhir pada proses pembuatan produk-produk olahan makanan. Kedap udara artinya tidak mudah atau tidak dapat dimasuki atau ditembus oleh udara. Nah, sekarang buat kalimat baru menggunakan kata-kata di atas ya. Nah, ini daya tahan. Contoh kalimatnya adalah hasil pengolahan makanan melalui teknologi pangan memiliki daya tahan yang cukup lama. Kemudian, kalimat yang menggunakan kata teknologi adalah teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kalimat yang menggunakan kata pengemasan. Contohnya, setelah makanan itu diolah melalui teknologi pangan, kemudian dilakukan pengemasan. Kemudian kalimat yang menggunakan kata kedap udara, contohnya, pengemasan dibuat dengan bahan yang kedap udara agar makanan tahan lama. Nah, kalian boleh menggunakan kalimat yang lain ya, yang sesuai dengan kata-kata seperti yang sudah disebutkan tadi ya. Ayo mengamati anak-anak, simaklah cerita gurumu tentang keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Hari semakin siang, Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak di halaman depan peternakan. Terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Beni mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Beni. Maaf Beni, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah, ujar Lani. Kalau aku lebih memilih minum yogurt Beni, kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Beni menghargai pilihan teman-temannya. Beni tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Dapatkah kamu jelaskan pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Tuhan menciptakan manusia dengan berbeda-beda atau keberagaman. Bukan untuk saling bermusuhan, melainkan untuk saling mengenal dan bersaudara. Dengan memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari, maka kita dapat hidup rukun. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Ayo bermain peran. Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga dapat beragam. Beragam artinya bermacam-macam. Nah, apa kata Siti? Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasah. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Nah, buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Diskusikan sebuah cerita tentang teman satu kelompok yang memiliki sifat bermacam-macam.
Bagaimana sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan? Tuliskan hasil diskusimu. Nah, contohnya ini ya. 1. Sikap saling menghormati terhadap teman yang berbeda. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan kehendak. 3. Tidak merasa paling benar dan menang sendiri. 4. Harus menerima perbedaan teman kita ya. Kemudian perankan cerita yang telah kamu buat bersama teman-teman sekelompokmu. Ayo mengamati anak-anak. Sekarang kita belajar matematika ya tentang volume benda. Setelah bermain peran, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Ya, kemasan A, kemasan B, dan kemasan C. Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Ini ya. Kemudian, volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Kemudian, kemasan A, ya, kemasan yang A ini diisi dengan air yang terdapat pada kemasan C. Ya. Berarti volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Maka volume kemasan A, B, dan C berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Sekarang, ayo mencoba buatlah kelompok bersama teman-temanmu melakukan percobaan mengukur volume. Ikuti langkah berikut ya. 1. Kumpulkan botol minum dari setiap anggota kelompok. Siapkan alat ukur berupa gelas plastik berukuran sama. Kemudian 3. Ukur volume dari air minum di setiap botol minum. 4. Tunjukkan volume air dari setiap botol dengan mewarnai batas air seperti pada gambar di bawah ini. Contohnya, botol minuman milik Udin ya. Nah, ternyata batas airnya dalam gelas itu ya nampak ada garis biru. Kemudian botol Siti, ya botol Siti memiliki air yang ya batasnya nampak hampir penuh ya pada garis biru itu. Kemudian botol minuman Edo, banyaknya air atau volume air nampak batasnya. Kemudian botol minuman Dayu, iya, volumenya nampak pada garis. Kemudian milik Benny, ya. Botol minuman milik siapakah yang memiliki volume paling banyak? Iya, Siti ya, karena tadi batas birunya itu hampir penuh, hampir memenuhi gelas. Kemudian botol minum milik siapakah yang memiliki volume paling sedikit? Iya, milik Edo ya. Nah, coba ukur volume benda lainnya yang terdapat di sekitarmu. Jelaskan cara mengukur volume benda tersebut pada guru dan teman-temanmu. Ayo berlatih membandingkan volume benda. Amati gambar berikut ya. Lingkari gambar yang memiliki volume lebih banyak. Perhatikan gambarnya dulu. Manakah gambar yang memiliki volume lebih banyak? Iya, betul sekali ya. Nah, sekarang mengurutkan volume benda cair. Amati gambar berikut ya. Urutkan kotak susu di atas mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak. Ya, yang paling sedikit adalah nomor 3 ya, kemudian nomor 2 dan nomor 1. Jadi urutannya 3, 2, 1. Nah, sekarang perhatikan gambarnya anak-anak di sini.
Ada gambar gelas ya. Gelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Urutkan mulai dari gelas yang memiliki volume paling banyak hingga volume yang paling sedikit. Yang mana yang paling banyak? Iya, nomor 3. Kemudian nomor 4. Nomor 2. Lalu nomor 5. Dan nomor 1 ya. Jadi ada 5 ya anak-anak. Urutannya dari banyak hingga sedikit, yaitu dari nomor 3, 4, 2, 5, 1. Nah, di sini ada kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengajak siswa untuk mengamati berbagai ukuran yang tertera pada berbagai kemasan botol minuman yang sering ditemukan sehari-hari di toko atau warung. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk kali ini ya. Terima kasih kalian sudah menonton videonya hingga akhir. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman kepada kalian mengenai materi yang ada pada pembelajaran ini. Baiklah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.